Kutukan Makam Raja, dongeng Kutukan Makam Raja ya, itu salah satu contoh dongeng. Nah kalau ketika kecil kalian suka ada yang diceritakan dongeng sama ayah ibu kalian? Ada. Dongeng apa diceritakan biasanya? Dongeng kurcaci. Kura-kura dan monyet. Terus apa lagi? Kelinci dan buaya. Malin kunda. Hah? Kalau di daerah sini ada dongengnya apa? Hah? Oh iya. Bisa ya. Nah yang kalau yang hewan-hewan itu namanya fabel. Kalau yang dongeng itu biasanya cerita-cerita yang ada keajaibannya, seperti malin kundang, terus lutung pasarung, terus siapa yang mencuri selendang itu? Putri Mandalika. Takut. Nah, dongeng adalah merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Kisah-kisah yang terkandung di dalam dongeng seringkali tidak masuk akal dan fantastis hanya ada dalam. Nah, unsur-unsur di dalam dongeng itu biasanya yang aneh-aneh itu biasanya hal-hal ajaib, keajaiban seperti lampu wasiat Aladin, terus hewan-hewan misterius, makhluk-makhluk misterius seperti kuntilanak, terus seperti tempat-tempat ajaib, misalnya dunia sihir atau dunia apa yang kayak gitu ya. Itu dongeng, itu ceritanya kalau ada. Nah, ini unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam sebuah cerita dongeng. Oh ya, salah tulis ya. Pintar direvisi Pak Gubernur. Pertama itu tema. Nah, tema itu adalah gagasan atau ide. Ya, kalau misalnya Aladin itu temanya tentang apa? Tentang ajaib. Hah? Tentang keajaiban atau persahabatan manusia dengan jin yang berbeda. Kemudian latar, tempat, waktu, dan suasana ketika cerita itu berlangsung. Kalau latar tempat cerita Aladin di mana? Di Arab. Nomor 3 tokoh. Tokoh itu adalah pelaku cerita. Cerita Aladin siapa aja pelakunya? Aladin, terus? Hah? Mayung kacau. Aladin, masa udah tahu cerita Aladin? Tahu. Aladin itu ya Putri Yasmin. Gitu. Terus Jin. Masa Aladin sama Mbak Yul? Terus kalau cerita apa lagi yang kalian tahu film apa? Simbi. Simbi House. Nah, Simbi House siapa aja tokohnya? Simbi. Terus wah, itu kalian hafal semua Pak Guru yang kurang hafal ini. Nah, itu ya tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Ya mungkin banyak lagi ya, kalian juga sudah tahu. Ada. Mutung. Yang keempat, penokohan. Penokohan itu watak dari setiap tokoh ya. Wataknya itu ada yang berwatak baik disebutnya protagonis. Yang wataknya jahat itu sifatnya antagonis. Yang netral itu sifatnya. Yang kelima, alur. Alur itu jalan cerita. Jalan cerita itu ada yang mundur, ada yang flashback. Kalau yang flashback itu biasanya menceritakan tentang masa lalu. Kalau yang maju itu yang cerita berjalan masa kini ya, yang berlangsung. Yang keenam, sudut pandang. Cara penulis menyampaikan cerita sudut pandang itu ada 3. Sudut pandang orang pertama, Sudut pandang orang kedua, orang ketiga, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, kalau sudut pandang orang pertama cirinya bagaimana? Ada tokoh aku ya. Sudut pandang orang ketiga. Ya tokoh
utamanya adalah dia atau nama tokoh tersebut, misalnya Aladin atau misalnya Cindy tokoh utamanya ya. Terus kalau sudut pandang orang ketiga siapa tahu? Nah itu ya, jadi dinarasikan oleh narator, tidak ada dialog di dalamnya. Sudut pandang orang ketiga siapa tahu. Yang ketujuh, yang keberapa tadi? Ketujuh amanat. Amanat itu pesan atau hikmah atau hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita membaca cerita tersebut. Misalnya kalau cerita tentang Upin Ipin, amanatnya kita harus hormat kepada nenek. ya harus hormat kepada orang tua, bersahabat dengan teman-teman gitu kan, terus melakukan hal-hal yang positif gitu kan sehari-hari itu kayak Upin Ipin. Kalau Sintios apa amanatnya? Merawat berat. Melawan apa? Jangan disebut dengan jin. Kalau disebut dengan jin itu ya jangan takut pada hantu ya, harus berani gitu. Apalagi atau hantunya jahat, harus berani. Gaya bahasa, gaya bahasa penulisan cerita yaitu adalah bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita. Biasanya ada gaya bahasa langsung, ada gaya bahasa tidak langsung. Kalau yang langsung itu yang dialog itu ya ada tokoh. Kalau yang tidak langsung itu yang dinarasikan oleh narator. Dan juga kalau gaya bahasa itu ada yang berupa majas, juga ada yang berupa ya ada kata bahasa konkret, ada non konkret. Nah sampai sini ada pertanyaan? Benarkah tidak ada pertanyaan? Nah ini strukturnya ya sekarang. Struktur cerita panjang itu ada 4. Pertama dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Nah biasanya orientasi itu memperkenalkan tokoh-tokohnya siapa, terus memperkenalkan latar tokohnya di mana dia tinggal, terus bagaimana kehidupan awalnya. Terus komplikasi, tokoh itu menghadapi masalah. Nah misalnya sudah dia tinggal diceritakan dia mendapatkan permasalahan apa dalam hidupnya, kemudian permasalahan itu makin lama makin berat sampai terjadilah konflik di dalam. Nah nomor ketiga itu resolusi. Nah setelah dapat konflik, Pak Guru ada teka-teki silang, ya silahkan kalian isi ya. Ini ada pertanyaannya di dalam. Usahakan yang lain bisa maju ke depan kalau tahu jawabannya nanti ya. Jangan itu lagi orangnya. Ya ilah, ilolo. Ini Pak Guru ada teka-teki silang ya. Pak Guru sudah bagikan pertanyaannya. Silahkan kalian isi. Nah ini yang nomor 1 itu diisi misalnya persahabatan beda dunia adalah titik-titik dari cerita Aladin, nah itu diisi sama kalian. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya buat mengerjakannya.
Sekarang nomor 3. Tunggu dulu. Kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya cerita? Ya ini Safira. Enggak mulai hafal dulu ya. Latar. Ya, tepat sekali Safira. Nomor 4. Arab adalah latar titik-titik. Belum. Dalam cerita Aladin. Ini. Ya, nomor 4. Ya, sudah hebat sekali. Makasih Andre. Sekarang nomor 5. 5 mendata ya. Zaman dahulu kala termasuk ke dalam latar ya kita. Sip, bagus sekali kita. Saya haus. Nomor 6. Ini cerita Doraemon ya. Shizuka memiliki watak titik-titik. Tunggu. Dalam cerita Doraemon. Ya, Safira. Kalian itu serius sekali. Protagonis. Nah, tepat sekali. Nih. 3 berapa soal lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. 6 soal lagi. Nah, nomor 8 menurun dulu ya. Tokoh yang digunakan dalam penggambaran sudut pandang orang pertama. Ya, ini kita. Ya. Aku. Nih, bagus. 8 mendatar. Hikmah yang bisa kita petik dari sebuah cerita. Udah jangan ini lagi itu tuh. Oh, kamu Aikal bukan? Udah kamu aja dulu. Enggak apa-apa. Nih, coba. 8 mendatar. Si, bagus sekali. Nomor 7. Oh iya, terlewat. 7 menurun. Perbicaraan yang terjadi antara para tokoh. Ya, Haikal. Haikal kan belum, kamu sudah. Dialog ya, cepat. Sekarang nomor 10. 9 menurun. Orang-orang yang diceritakan di dalam dongeng. Nah, yang belum dulu ya ditamakan. Jangan ini. Tokoh, betul sekali. Tokoh. Nah, ya, bagus sekali. Nomor 10. Belum. Soalnya gitu. Dalam cerita yang terjadi dalam sebuah dongeng. Nah, tuh, ditanya ya Pak di Sarmila. Baru 1. Kamu kan sudah 2. Saya belum, Pak Guru. Nomor 11 terakhir. Cerita yang penuh keajaiban dan mustahil. Nah, ini kan cuma permainan.
Biar semuanya merasakan maju ke depan. Ya, cepat sekali. Nih, terima kasih ya sudah partisipasinya. Ya, semua sudah terjawab ya. Kalian sudah andal ternyata. Paham. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oh, hapus dulu ini. Tolong hapus dulu. Ayo. Ini hapus dulu ini. Nah, karena ini apa namanya? Kalian kerjakan berkelompok saja ya. Kemarin kan begini tidak. Hah? 1, 2, 3, 4 ini ya, di belakang aja ya. 3, 3 ya. Jadi yang berkelompok silakan kursinya diatur. Disatukan kursinya. Ayo, Haikal ke belakang, satukan kursinya. Ayo berkelompok. Ngarit. Ayo. Nah, jadi Pak Guru akan menayangkan sebuah video ya. Kalian dari video itu nanti pertama tutupan tema kita tersebut, yang kedua tutupan katanya, yang ketiga tutupan tokoh dan wataknya dari cerita tersebut, yang keempat amanat ya. Jadi ada 4 pertanyaan ya. Jadi sebelum apa namanya ketika menyimak, ya boleh. Ketika menonton video tersebut, kalian sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Sama teman kalian didiskusikan. Jadi biar jawabannya itu diproses apakah benar ada yang terlewat atau tidak dari yang saya dengarkan gitu kan. Biar isinya lebih baca. Nanti jawab ya, apakah tema, latar, watak, dan tokoh, dan keempat itu amanat. Ya, silakan diisi dulu. Iya, kamu kan mau bisa. Hah? Kenapa salah?